Baik, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman kelas Sociopreneurship. Ya, kita minggu ini akan membahas tentang root cause analysis, ya, identifikasi dan analisis masalah sosial, serta nanti berkaitan dengan need assessment, ya, dalam nanti dalam wirausaha sosial, ya, sociopreneurship. Salah satunya kita akan kaitkan dengan potensi dan juga kearifan lokal. Dan di e-learning website, teman-teman bisa mendownload juga contoh jurnal ya yang bisa dipelajari. Di situ sudah ada implementasi ya best practice dari apa itu RCA ya, root cause analysis, dan juga pengaplikasian dari need assessment untuk potensi dan kearifan. Nah, kita review sebentar untuk pertemuan lalu ya. Selain dari wirausaha sosial, karakteristik utamanya, ya, lalu kemudian tentang kemarin kita lihat beberapa gambar ya sebagai cermin permasalahan perekonomian dan lain-lain di Indonesia ya. Kita akan highlight sebentar ya berdasarkan ini ya data yang kemarin kita bahas secara umum. Ini teman-teman bisa melihat ya, bagaimana urgensi salah satunya di bidang kemiskinan, kelaparan ya di Indonesia. Ini kita dalam ranking global ini memiliki peringkat yang ya bisa dibilang tinggi ya. Ranking globalnya kita poinnya itu di 21,9. Nah, memang kita lebih jelek ya daripada Thailand dan juga Vietnam, tetapi ini di Asia Tenggara itu kita sudah masuk 5 besar. Nah, kita harus mengetahui ya our surrounding environment di Indonesia itu kita di level yang mana ya dari tingkat kemiskinan, tingkat kelaparan. Nah, di peta yang kita ambil dari Global Hunger Index itu kita masuk rendah ya, low ini ya. Dari yang moderate 19,1 itu kita di 9,9. Nah, yang tinggi selain itu adalah korupsi. Nah, ini dampaknya nanti ya dalam sociopreneurship ini teman-teman bisa melihat ya di Indonesia ini. Nah, dampak masif korupsi ya, karena berkaitan dengan dampak ekonomi, dampak sosial kemiskinan. Nah, ini akan berimpact langsung ya, dampak politik demokrasi sampai ke pertahanan keamanan dan kerusakan lingkungan. Nah, jadi kerugian negara akibat korupsi itu sebesar 40% ya dari dana APBN per tahun. Kalau kita ambil ini rata-rata dari tahun 2011 ya sampai sekarang. Nah, per tahunnya ya menguap ya. Karena apa? Karena korupsi ya. Pengadaan barang ya. 70%-nya itu karena pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Nah, ini dari media-media yang kita ambil ya. Kemudian dari Kompas ini salah satunya diambil ya, potong generasi. Nah, kemarin kita singgung di pertemuan sebelumnya ya, apakah itu solusi yang paling ampuh ya, potong generasi. Nah, kalau potong generasi itu bukan bermaksud untuk mendiskreditkan generasi-generasi sebelumnya ya, tetapi habitnya ya yang kita akan terapkan nanti dalam sociopreneurship. Nah, jadi masalah pokok perekonomian di Indonesia itu ya bisa kita ambil tarik dari beberapa permasalahan ekonomi di Indonesia itu, dari rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, inflasi, hutang luar negeri, defisit anggaran, ya kemarin kita singgung ya, pusat pemerintahnya itu powernya itu di Pulau Jawa, pembangunannya seperti apa, yang cenderung tersentralisasi, ya masalah pangan, iptek, ya hutang luar negeri, sampai wacana yang terakhir itu kan kita memang ya BBM naik dan sebagainya, walaupun harga
minyak dunia turun, tetapi ada masalah apa? Nah, teman-teman bisa kaitkan juga dengan ranah yang luas ya di Indonesia, selain nanti berefleksi ke depan untuk program proposalnya sendiri-sendiri ya. Nah, itu. Jadi supaya kita nanti bisa secara terstruktur ya mempelajari itu, kita akan belajar bersama tentang RCA, root cause analysis tadi ya, analisis masalah. Analisis akar masalah itu ini untuk menganalisis secara bertahap dan fokusnya itu pada penemuan akar penyebab. Nah, bukan hanya gejala-gejalanya saja. Gejala-gejalanya itu salah satunya saja. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Itu tujuan RCA untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa masalah itu terjadi. Jadi dari what, why, sama nanti ya apa yang bisa dilakukan untuk menghindari masalah. Nah, itu menjadi sebuah rekomendasi di akhir. Jadi sebuah nantinya alur ke output-nya ya, supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, if we talk about root cause analysis, we'll identify, eliminate, and prevent those problem. Kenapa? Why? RC. Nah, tadi kembali ke what, how, and why. Jadi untuk menghindari ya kegagalan atau ketidaktepatan analisis masalah. Nah, lalu root cause analisis ini ya karena akar masalah ya yang dari namanya saja kita bisa menebak ya sampai ke akarnya, tidak hanya sampai menanggung ke ini ya di tengahnya, di permukaannya, enggak sampai ke akarnya. Jadi kita bisa secara beralasan ya dan teridentifikasi nanti bisa terjelaskan dengan mudah, bisa dikontrol dan dimanajemen dengan mudah seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini visualisasi ya kalau kita melihat root cause analysis ya, seperti pohon ya, analoginya kita asosiasikan seperti pohon. Nah, karena menggunakan tadi kan akar itu sebuah seperti kehidupan kan, kehidupan di pohon itu ada yang kelihatan secara nyata ya, secara jelas itu mungkin dari di atas tanahnya ya, dari batang sampai ke daun-daunnya, buahnya seperti apa itu kita ibaratkan seperti simptoms ya, gejalanya. Nah, lalu batangnya itu kan yang mengalirkan mengalirkan air, nutrisi-nutrisi ya, itu seperti problemnya. Nah, akarnya itu adalah masalah, akar masalah. Bukan hanya kita analisis di batangnya, tapi sampai ke bawah, di bawah tanah itu yang tidak terlihat. Jadi kita akan melihat simptomnya, hasil, result or outcome-nya, lalu the problem-nya, gap, ya, dari sini, teman-teman lihat, sampai ke bawah. Ya. Jadi nanti kita bisa melihat hal-hal yang tidak ibaratnya kasat mata ya, yang di bawah permukaan. Nah, ini gambarannya ya. Jadi tadi simptom tadi, masalah akibat atau dampak yang terlihat. Ya. Lalu apa? Seperti berlapis-lapis seperti itu ya. Kita bisa melihat seperti teori yang kemarin. Misalnya, kenapa kok harga minyak mahal? Karena penjualan kurang. Karena kok penjualan produksi minyak mentahnya berkurang. Kenapa produksi minyak mentahnya berkurang? Karena apa? Misalnya mesin untuk mengeksplorasinya itu sedikit, ya perlu ditambah. Kenapa perlu ditambah? Kok tidak ditambah? Karena dananya. Nah, seperti itu kemarin teorinya sampai 5 lapis. Nah, ini juga sama ya. Analisis pohon masalah ini kita bisa daunnya kenapa? Oh, karena batangnya, cabangnya. Cabangnya kenapa? Karena pokok batangnya. Kenapa batangnya? Karena akarnya. Nah, seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari. You can verify your own with other references too ya. Jadi itu bisa dikembangkan. Ini contoh ya dari UNICEF
Ya, kerangka pikir penyebab, kita ambil masalah gizi. Ini teman-teman bisa lihat nanti. Nah, lihat tentang identifikasi masalah. Jadi video ini sebagai pengantar dan teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut ya. Jadi identifikasi masalah pada masalah sosial yang berkaitan dengan sociopreneurship itu kita akan mencari masalah yang dikaji yang bersumber dari, nah nanti kita macam-macam ya, ada fakta di lapangan, keadaannya seperti apa, yang bisa kita observasi secara langsung, bisa berdasarkan personal experience, pengalaman pribadi, bisa kita ambil ya dari gap-gap teori tadi, dari hasil bacaan-bacaan yang pernah kita baca seperti itu, fakta-fakta dalam hasil scientific research seperti apa. Nah, kemudian itu dikaji dan diuraikan dari permasalahan umum hingga akhirnya terbentuk suatu permasalahan yang lebih khusus dan spesifik. Nah, tadi kan dikejar terus ya, seperti kalau kita menjadi seorang detektif itu kan dikejar terus sampai ke masalah yang spesifik. Nah, dari pencarian topik permasalahan itu perlu adanya pemahaman terhadap objek-objek yang diteliti. Ya, fenomena-fenomenanya apa, teorinya apa, hipotesisnya apa, maupun sampai ke eksperimen. Dealing with root causes itu adalah, ya kembali ke namanya itu, root, not just symptoms. Saya highlight sampai berapa ini? 4 kali. Jadi tidak berarti pada simptomnya, tetapi sampai ke root causes. Nah, ask why 5 times ini ya. To get to the root cause, use the cause and effect diagram. Nah, kayak gitu. Jadi ini why, ya, kayak yang orang yang kepo ini ya, why. Dengan bertanya why berurutan ya untuk mengetahui akar masalahnya. Nah, kalau terminologi lain itu kadang disebut metode analisis akar masalah MAPS ya. A-nya 2 ya, M-E-E-M. Why, ada problem kan, simptomnya ini, lalu kembali how, balik lagi siklusnya, why, how, ada simptom lagi, why, how, baru ketemu ke root cause-nya. Nah, misalnya kalau analogi simpel misalnya, kenapa Hari, atau kita ambil Tom ya, nama yang sedikit kebarat-baratan, kenapa Tom itu luka? Karena dia jatuh. Kenapa jatuh? Karena lantai basah. Kenapa lantai basah? Karena ada kebocoran. Misalnya gentengnya bocor. Kenapa bocor? Karena jarang, misalnya kualitasnya jelek, atau karena kemarin sudah ditambal, tambalannya jelek. Kenapa tambalannya jelek itu dibiarkan saja? Karena tidak pernah di-maintain, karena tidak pernah istilahnya dirawat ya. Kalau rumah yang sering ditinggal pergi itu kan rawan seperti. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa sampai ke 5 pertanyaan sampai ke akar masalah. Nah, itu teman-teman bisa melihat dari jurnal yang sudah di-upload di e-learning ini ya. Jadi teman-teman bisa melihat contoh secara saintifik di situ. Ya, cause and effect diagram-nya juga bisa berbentuk seperti fishbone ya. Kalau teman-teman membuat PKM yang berhubungan dengan penelitian atau nantinya membantu Bapak Ibu dosen di prodi masing-masing untuk meneliti, itu ada fishbone penelitian. Nah, itu adalah konsep-konsep dasar bagaimana kita mengetahui cause and effect diagram ya. Tapi dalam bidang manufacturing, sekarang kita dalam bidang wirausaha, dalam bidang entrepreneurship, ya social entrepreneurship seperti itu. Bisa tulang-tulangnya itu bisa manpower, method, machine, mother nature, measurements, materials, nanti sampai ke cause, why, maaf ya, ke itu ya, sampai ke problem statement. Saya di perjalanan ini, jadi mohon maaf videonya ya, mungkin ada sedikit putus-putus sinyalnya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini sudah saya berikan teori-teorinya ya dalam tahap awal understanding, itu teman-teman bisa mencermati ya, tidak perlu saya jelaskan semua. Di
situ intinya tadi seperti fishbone, ini sudah ada contoh real ya, misalnya penyebab masalah B, penyebab masalah A, jadi penyebabnya itu tidak hanya satu. Bisa seperti duri-duri dalam ikan itu ya. Jadi dicari tahu rincian penyebab masalahnya apa, yang A, penyebab masalah B apa, C apa. Nanti bisa bertemu masalah utamanya ya. Di sini analoginya tidak seperti pohon ya, tapi ini seperti fishbone. Nah, banyak sekali, ada sampai 3 contoh dan juga di jurnal ya. Nanti teman-teman bisa lihat dan mempelajari apa itu need assessment ya untuk penilaian kebutuhan terutama dalam sisi entrepreneurship ya. Jadi nanti bisa berkaitan dengan orangnya, pekerjaannya, organisasinya. Misalnya kalau orangnya apa Pak? Oh, skill-nya, kompetensinya dia apa? Oh, tentang knowledge-nya ya, kesenjangan knowledge-nya. Oh, tentang attitude-nya kan juga dalam pekerjaan itu tidak hanya dilihat dari skills, knowledge, tapi juga attitude-nya. Mungkin ada perubahan job apa itu tugas-tugas tupoksinya dalam berorganisasi, dalam usaha tersebut, atau perubahan peralatannya yang digunakan, perubahan dalam sistem promosi, rotasi, dan sebagainya ya. Itu dalam orang, pekerjaan. Nah, organisasi misalnya tadi perubahan struktur organisasi dulu yang namanya misalnya divisi ini bisa berubah menjadi divisi ini, itu akan mempengaruhi ya, atau peraturan baru. Contohnya misalnya dalam masa COVID kemarin ya, dalam sebuah perusahaan itu mungkin yang sebelumnya ada peraturan yang tentang kehadiran diganti ada toleransi tentang kehadiran. Nah, seperti itu teman-teman nanti dalam perusahaan sosial harus dicermati. Karena apa? Karena usahanya, keuntungannya kembali lagi tidak hanya untuk teman-teman sendiri, tapi akan kembali ke sosial. Ingat, kembali ke sosial itu tidak hanya tentang wujud uang, ya. Tetapi kemarin contohnya ingat nggak yang mie, produksi mie organik. Nah, itu adalah salah satu bentuk untuk sosial juga masyarakat karena untuk partisipasi dalam kehidupan yang sehat. Nah, hal-hal yang dari kecil sampai besar itu teman-teman nanti cermati. Oke, itu nanti dibaca teorinya Witkin juga. Lalu teori need assessment di sini sudah ada dari skopnya, need assessment-nya seperti apa, menentukan determine, assessment criteria, plan for data collection, sampai ke ya collect, analyze, present, supply, identify next steps, ya, sampai ke melaporkan. Nah, tuh ya, ini beberapa hal. Jadi di video ini sebagai istilahnya pengantar ya, teman-teman nanti mengaitkan ke terakhir ya, ke potensi kearifan lokal ya, kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu ya culture ya, nilai, gagasan, pandangan. Nah, bersumber dari sebuah tempat dan di dalamnya juga terdapat ini ya, value-value di situ, sifat-sifat tentang daerah tersebut, kearifan lokal tersebut. Ya. Bagaimana nanti bentuknya kita mengelola sumber dayanya. Nah, nanti tergantung bisnis sosial teman-teman ya, yang akan teman-teman pelajari, kembangkan, dan tulis di proposal. Ya. Tradisi misalnya dalam kan berhubungan dengan makanan ya, panen memanen. Nah, terakhir ini semalam ya saya habis membeli produk anak-anak THP itu anak-anak mercubuana ya, buah telang ya, bunga telang, mohon maaf, bunga telang yang dibuat minuman. Itu khasiatnya apa, kontennya apa, dan di daerah Jawa, di Yogyakarta itu ada unsur-unsur kearifan lokalnya tidak, berhubungan dengan hal-hal misalnya bumbu-bumbu dapur atau berhubungan dengan misalnya seremoni-seremoni saat apa ini ya bunga-bunga dalam istilahnya memandikan keris atau apapun itu. Nah, hal-hal tersebut misalnya dalam berkaitan dengan produksi sebuah minuman atau makanan atau bisnis-bisnis lain, misalnya berhubungan dengan kayu, misalnya produk-produk lemari kalau teman-teman buat punya usaha itu di situ di daerah itu ada tradisi untuk melestarikan hutannya enggak, budaya misalnya ada budaya apa meminta hujan, itu juga bisa berkaitan dengan potensi kearifan lokal ya, dan sebagainya. Misalnya di daerah pantai ada di tempat saya dan daerah mangrove itu ada budaya untuk menanam kembali pohon mangrove. Nah, ekoturism bisa dikaitkan dengan situ.
bisa dikaitkan dengan bisnis juga. Menarik wisatawan, ada program khusus bayar per kelompok gitu ya, diagendakan sekalian menanam pohon mangrove bersama, itu sudah jadi wisata bersama. Nah, itu nanti dikaitkan dengan anak-anak manajemen juga ya, untuk membuat proses penawaran paket wisata. Nah, itu ya teman-teman bisa melihat ini contoh-contoh kearifan lokal yang saya dan tim tuliskan di sini. Selamat belajar. Kita akan selain melihat video, teman-teman juga mohon mencermati jurnal yang diberikan. Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat petang, selamat malam, tergantung teman-teman mengakses materi asinkronus ini ya. Tetap semangat dalam ini ya, mempersiapkan teman-teman memiliki kompetensi pengetahuan tentang wirausahawan sosial, sociopreneurship sesuai flagship dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, Angudi Mulyaningposo. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye everyone.